Halo ini people, kali ini gue bakalan bahas outfit nih guys. Oke, gue udah lihat-lihat YouTube yang reaction vlog orang yang atau vlog temennya ya, yang bahas tentang outfit. Dan gue udah lihat juga beberapa vlog-vlog yang bahas tentang outfit yang nanya berapa sih harga outfit lo? Gila sih. Dari mulai yang ratusan ribu ya kan, 200 ribu, 300 ribu, sampai jutaan, puluhan juta, miliaran, dan anjir banget. Itu mah mending gue bikin rumah ya kan. Ya mungkin cara pikir gue sekarang mungkin lebih baik beli rumah, beli mobil, beli apa kayak gitu daripada beli baju doang, beli jam tangan doang. Tapi ya balik lagi ke kitanya, apakah kita puas menggunakan barang tersebut? Karena gue yakin setiap kita menggunakan atau membeli sesuatu, yang dicari adalah kepuasan. Ya mungkin ada orang yang bilang mungkin ada orang, sebagian orang ya, yang mikirnya ya udah buat fungsinya aja gitu loh. Tapi ya kalau fungsinya nggak benar, biasanya kita beli barang murah nih. Nah fungsinya itu ternyata mudah banget rusak dan kita nggak puas dong. Dan gue yakin semakin mahal barang, materialnya semakin bagus. Dari segi material itu kan ngaruh ke durability-nya. Jadi ya gue fan-fan aja. Gue juga nggak, ngapain sih lo beli gitu, enggak. Biasanya di Indonesia gue tuh paling paling kalau identiknya outfit yang kayak gitu, orang-orang yang tahu outfit dan segala hal macamnya, biasanya anak Jaksel ya. Anak Jaksel tuh terkenal banget menurut gue. Tapi ya anak-anak lain juga di lain tempat juga sama. Pasti ada yang tahu, ada yang gunain juga. Kenapa gue alasannya ke anak Jaksel? Karena ada ciri khas tersendiri menurut gue. Biasanya menggunakan kayak kaos gitu, gue nggak tahu jenisnya apa. Jujur gue nggak tahu sama sekali tentang outfit. Terus pakai jeans yang oversize, biasanya gitu. Gue udah searching sih buat nambah-nambah ilmu gue juga ya kan. Siapa tahu jadi crazy rich tiba-tiba dan ya bisa menggunakan outfit seperti itu. Nyoba aja ya kan. Efeknya gimana gitu. Jujur gue suka outfit yang lebih ke monokrom ya, dua warna doang, hitam dan putih. Maksudnya bukan hitam dan putih monokrom itu guys. Buat kalian yang udah tahu mungkin ya bisa di skip aja bagian ini. Tapi yang belum tahu, monokrom itu adalah dua warna dari hitam dan putih atau sesuatu yang dapat diciptakan dari hitam dan putih. Misalnya abu-abu. Monokrom ini gue lebih prepare orang yang menggunakannya adalah hijaber gitu. Yang hijaber pengen trendy atau buat ke kantor ya kan, itu pakai monokrom, keren banget, gila sumpah. Kenapa gue suka warna monokrom? Itu simple, seger kelihatannya, dan casual sedikit. Casual nggak sih? Tapi menurut gue monokrom itu ya oke. Nggak lebay, rapih, dan kelihatan lebih anggun kalau cewek. Cas, anggun boy. Di sini ada style kick. Gue nggak tahu bacanya chick atau kick ya, tapi ya chick style kayaknya. Ternyata chick itu kayak gini. Katanya orang yang menggunakan outfit chick style itu biasanya orang yang trendy. Chick style biasa digunakan anak muda, biasanya anak-anak motor tuh. Anak-anak motor, anak-anak komunitas, anak-anak senja, kopi senja. Anak indie ya, kalian anak indie pasti menggunakan chick style ya. Tapi nggak juga sih. Di sini ada casual ya, casual sama kayak monokrom lah. Gue suka, cuman casual ya lebih casual aja gitu, lebih formal aja. Biasanya ciri-cirinya udah kaos, celana jeans, jaket denim, udah doang. Ada yang classy itu gue agak nggak suka sih. Karena kesannya lebih ke ibu-ibuan, ke tante-tantean ya. Nggak tahu kenapa. Jadi classy ini lebih mewah, tapi gue nggak suka kemewahan sih, karena nggak bisa mewah-mewahan. Gila anjir. Kemudian ada vintage. Gue suka banget vintage ketika fotonya itu kayak orang yang foto pakai outfit vintage, karena balik lagi gue tuh kangen banget sama sesi-sesi 70-an. Sesi anjir. Ya masa-masa 70-an itu kayaknya nggak cocok juga sih 70-an, karena yang gue lihat sih di sini
vintage itu terlalu trendy untuk dikatakan 70-an. Cuman biasanya yang foto pakai gradingnya ya grading jadul-jadul gitu, ketil-tilan warna til, warna keoren-orenan gitu. Kemudian ada streetwear. Ya streetwear itu ya kebanyakan orang pakai streetwear. Biasanya sorry banget. Kok gue lebih identik streetwear itu digunakan oleh cabe-cabean ya. Karena gue lihat streetwear itu biasanya orang yang pakainya anak-anak muda yang ABG baru labil banget, ABG labil banget yang pakai dan naik motor ninja gitu kan. Gila banget. Dan ada oversize. Di sini ada oversize. Nah, ini yang gue bilang tadi, kalau anak jaksel biasanya gue liatnya ya pakai oversize dan ya bagus. Nggak tahu kenapa kayak perpaduan oversize itu kayak pas di tubuh mereka. Apakah mereka kurus itu hanya sandiwara gitu? Gue nggak tahu juga ya. Dan gue udah lihat videonya. Itu beberapa tadi kita bahas beberapa moda-moda fashionnya. Kali ini gue bahas tentang apa ya? Kayak merek-merek brand gitu. Gue cuma tahu Louis Vuitton, apalah itu, LP. Ada Gucci, ada Supreme gue tahu. Ya yang sering muncul aja di kalangan muda gue tahu. Tapi yang kayak apa ya, brand-brand yang mahal tapi gue nggak tahu gitu. Dan gue anehnya orang-orang itu taunya dari mana, dia belanja dari mana. Dan setelah gue telusuri, mereka itu belanja di barang apa kayak penitipan penjualan gitu. Di sana ternyata pemirsa. Karena gue tuh pas ke pasar tradisional ya nggak nemu. Ada sih nemu mungkin ya merek. Masa sih Gucci dijual 20 ribuan gitu kan? Nggak mungkin kan? Tapi ya orang tuh anehnya gini lah. Mereka mau melepaskan uang mereka untuk budget segitu. Misalkan kayak jam tangan gue tadi lihat 12M. Jam tangan apa tuh? Gue nggak tahu. 12 miliar guys. 12 miliar. Oh my god. Itu kalau 12 miliar gue udah hitung dapat rumah, modal nikah, kemudian gue udah hidup enak, mungkin punya usaha ya kecil-kecilan lah, kayak kafe. Ya lumayan kafe bisa 12 miliar loh. Misalnya lu mah 2M ya. Oke, mobilnya ya udah Alphard 1M lah. Alphard berapa M ya? Ya udah, mobil yang 1M aja. Kemudian dan apa ya? Atau apa gitu buat bisnis berapa M gitu. Nggak sampai lah 12M itu nggak habis lah. Lo habisin 12M pakai jam tangan doang. Paksyut banget anjir. Segila itu kekayaan Anda. Dan ya kemudian gue juga pernah lihat juga sepatu 25 juta. Gila men, sepatu 25 juta. Sekarang lo pikirin 25 juta bisa pakai apa? Kebanding lo beli satu sepatu yang bakalan rusak gitu loh. Ya oke, durability-nya bagus, tapi balik lagi itu kan barang ya, dari kain, dari kulit, maybe dari jahitan manusia, itu bisa hancur loh. Kemakan waktu bisa hancur. Tapi barang-barang yang bisa lu rawat setiap hari, yang mungkin lu bisa lemariin ya, tapi beda kan, bisa lu pakai. Kayaknya beda deh pikiran kita sama orang kaya. Apa kita nggak sukses karena pemikiran kita salah guys? Itu ya, gue tuh mikir, apa kita nggak sukses karena pemikiran kita salah? Kayaknya mereka tuh mudah banget ngeluarin budget segitu buat beli ya yang semacam itulah. So gue tuh jadinya insecure, balik lagi insecure dong. Karena ketika gue mau beli sesuatu yang ya lumayan wah dari yang bisa gue capai, misalkan biasanya gue pakai 30.000 jadi pakai yang 500.000 lah misalnya, atau 5 juta. Wow, 5 juta udah pas banget tuh. 5 juta ngabisin duit 5 juta hanya buat beli baju misalkan. Buat apaan sih? Tapi gue anehnya gini ya, orang-orang yang kebanyakan pakai outfit mahal biasanya dia pakai jam tangan mahal loh. Tadi ada 12 miliar misalnya, bajunya 12 juta misalnya. Tasnya itu tas kayak Gucci gitu.
nggak tahu gue harganya berapa, kita misalnya kisaran harganya 30 juta ya, sepatunya 25 juta misalnya. Tapi pas ditanya celananya nggak lebih dari 2 juta guys. Bahkan gue belum nemu yang 2 juta deh. Kenapa celana harganya murah banget daripada baju, dan ya baju hoodie gitu loh, dan jam tangan yang gitu. Gue sih greget ya sama nih tema. Karena orang-orang bisa banget gitu loh buat ngabisin uang mereka buat mempercantik diri, memperganteng diri, dan ya kalian ganteng sih. Gue boro-boro bajunya mahal, wajahnya aja, mukanya aja murah cuy. Ini muka gue diobrol nggak laku kayaknya nih. Buat kalian yang pengen kayak mereka pakai brand original tapi duitnya mepet gitu. Mepet. Udah ditagih uang kosan kayak, udah ditagih uang kuliah kayak, apalah terserah. Gak usah memaksakan ya ketika kalian ingin penampilan serba original, serba branded. Karena mewah itu bukan berarti mahal loh guys. Mewah itu bukan berarti kelihatan, kedengeran atau kelihatan ya. Karena ya diam itu mas. Jadi kalian diam aja sama outfit kalian. Kalian bisa gunain namanya brand-brand lokal ya. Oke, di sini gue cari dulu. Kayaknya ke ini. Karena menurut gue tuh ya udahlah, pakai baju itu yang nyaman, yang enak dipakai. Ya nilai mahal dan enggaknya itu nilai plus. Biasanya gue dapet yang mahal itu di kisaran harga 100.000, 200.000-an ya, udah ratusan ribu. Yang 20.000, yang sampai 50.000 itu udah bahan yang gila, panas banget, nggak nyerap keringat, terus nggak adem juga, jadi ya nggak nyaman. Tapi kalau nyaman, harga murah ya kenapa enggak, itu nilai itu nilai bagus banget, nilai plus banget buat gue. Oke. Misalnya gue ngerekomendasiin ke kalian, ada Aupa Research, itu merek distro terkenal ya. Di kalangan hipster gitu biasanya pakai katanya. Brand ini asal Bandung, gue nggak tahu kenapa. Jujur aku tuh orang Sunda ya, aing teh orang Sunda, tapi nggak tahu kalau di Bandung itu banyak brand-brand lokal. Dan di Bandung banyak studio musik juga dan sebagainya. Jadi kayaknya gue ketinggalan zaman deh. Jadi brand ini asal Bandung, sudah berkembang pesat hingga ke luar negeri seperti Singapura dan Jerman. Gila kan? Udah terkenal ke luar negeri dan lu nggak mau pakai brand lokal. Gila banget sih lu, sadis. Padahal murah, gue yakin ini lebih murah daripada yang tadi gue sebutin ya. Aupa Research ini didirikan oleh Rizky Yanuar sama Firman Firdaus dan Arif Maskom. Yaitu orang Sunda tuh biasanya namanya emang kayak gitu guys. Jadi jangan ketawa kalian, laknat tuh. Ini brand sudah ada sejak tahun 1997 dan cukup lama banget ya. Oke. Kemudian di sini ada Griffon. Ini merek distro yang jadul katanya, tapi hits. Kayaknya anak-anak indie tuh bisa pakai tuh kan, yang pengen mantai gitu pakai kaos yang agak jadulan dikit, kayak mungkin kayak apa tuh, kayak vintage style ya. Oke, ini didirikan Didirikan tahun berapa ya? Ya, ini didirikan 8 Oktober 2018. Kemudian di sini ada Screamos. Di sini gambar sih gue lihat kayak kemeja gitu. Ini anak-anak kopi senja nih. Ini kayaknya buat anak-anak kopi senja bisa pakai kayak ginian nih. Karena harganya 125.000 sampai 145.000 doang, guys. Itu kalau ditukerin tuh jam tangan yang 12M dapat berapa gudang loh.
Ya iyalah, pakai ini lebih menghemat gitu, lebih ya udahlah pakai nabung aja, pakai apa kayak yang lebih bermanfaat, disalurkan ke dompet amal kayak gitu. Ya balik lagi, tapi gue maksudnya bukan ngasutin kalian buat ya udah jangan belilah, jangan beli mereka itu, enggak. Karena gimana pun, karena mereka, dunia ini berkembang gitu loh, bisnis di dunia ini berkembang. Ya udahlah, kita yang nggak punya duit ya liatin aja, nikmatin aja. Kemudian ada Wedgigs ya, gue nggak tahu namanya Wedgig gitu. Ini dari Bandung juga, gila, ini dari Bandung semua, gimana sih, bener nggak sih dari Bandung? Iya dari Bandung loh. Kemudian ada Tensinsomnia, merek kaos distro khas kultur anak muda. Ya ini anak muda banget sih, gue lihat gambarnya oversize gitu kayak anak-anak Jaksel yuk kan. Kemudian ada Dreambirds, ini gue suka karena kaosnya hitam gitu warnanya, ada logo burung hantu sebagai ciri khasnya. Dreambirds ini udah ada dari tahun 2019. Nah, didirikan oleh Abinara dan Sasa Rianzi. Nah, kalian yang mau nanya kenapa sih, mungkin ada yang pakai ya, dan kalian mau nanya nih, Dreambirds itu kenapa burung hantu? Jadi katanya keduanya memiliki kesamaan, yaitu menyukai binatang burung. Gua kira itu kan burung hantu itu kan dari malam ya. Terus namanya kan nama mereknya kan Dreambirds, burung yang mimpi. Ya udahlah, bodoh, mimpi burung mimpi. Tapi logonya burung hantu. Alasannya karena memiliki kesamaan. Ya udahlah. Ini harganya 145 ribuan ke atas ya guys, murah banget. Ini ori juga 145 ribu dapat ori ya kan, nggak sampai 200 ribu kalian udah dapetin baju-baju yang keren, outfit yang keren, nggak kalah keren deh, serius. Di sini ada Peter Size Denim. Ini juga buatan lokal. Terus dibuatnya sama siapa ya? Kita lihat dulu. Oke, ini dibuat oleh Peter Firmansyah. Nah, jadi Peter Firmansyah ini membuat brand yang udah terkenal di luar negeri, udah mendunia katanya. Kualitasnya nggak diragukan dengan harga yang murah gitu loh. Di sini gue lihat ada satu jaket yang ada FF gitu, PF atau gimana gue nggak tahu, atau PS ya. Ntar gue zoom dulu guys. Ya ini gue nggak tahu, ada P-nya pokoknya. Kayaknya ini dari inisial Peternya ya, Peter Size Denim. Kemudian ada merek Cruise ini kayak anak-anak apa gitu, ada tulisan apa tuh. Cruise itu berdiri di tahun 2003, memiliki banyak outlet di Asia. Wih, keren guys. Ini asal Indonesia, terus udah terkenal di luar negeri dan harganya cuma ratusan ribu rupiah gitu. Oh enggak. Ini bermodalkan uang ini dia bermodalkan uang ratusan ribu rupiah. Max Aditya dan Ariana merintis Cruise. Dia terus berkembang. Jadi buat kalian yang pengen bisnis tuh jangan gampang nyerah karena nggak punya modal. Mereka tuh punya modal ratusan ribu. Buat kaosnya kan mungkin ke konveksi awalnya kan. Terus ditawarin ke bisnis ke store online. Dan akhirnya berkembang gitu. Jadi buat kalian yang pengen bisnis, wah nggak ada modalnya dikit, ya udah jalani yang lu bisa gitu. Gak usah mikirin hal-hal yang lain. Emangnya lu anak siapa ya gitu. Ya kecuali lu orang sugih. Kemudian di sini ada Suicide. Ini kayaknya bajunya buat dewasa semua deh. Jadi Suicide ini dikenal di dunia musik. Nah, kalian tahu Rudolf Detu, kata artikelnya. Nah, ia adalah sosok kesuksesan banyak di musisi Bali seperti Superman is Dead. Oke, kayaknya ini kaos-kaos yang digunakan oleh para musisi rocker kayak gitu, mungkin lebih ke lagu-lagu kayak gitu. Lagu apa tuh tipenya? Kemudian dia itu didirikan tahun 2000-an apa 200? Ini tahun 2000-an guys kayaknya ya. Dan dia udah menembus pasar ekspor seperti Kanada, Jepang, Kolombia, Jerman, dan Australia. Di
Di sini ada yang lebih kayak wow banget, ada yang lebih ke casual tapi imut, namanya kepas.co. Ini merek distro asal Bandung juga. Nah, ini awalnya dari rejutan tuh, kemudian berkembang menjadi sebuah brand ya tuh. Jadi ya ini ala-ala anak vintage ya. Buat kalian yang suka style vintage ini boleh dicoba Kepasco. Oke, Kepasco itu menjual dari streetwear, backpack, sling bag, penny pack, track pants dan sneakers. Bahkan banyak outer keren yang diproduksi di Kepas katanya. Gua lihat artikel ini BTW di Bukalapak ya. Jadi kenapa gue percaya di Bukalapak, karena Bukalapak salah satu produk Indonesia juga, guys. Di sini ada juga Erigo. Wah, keren, gila-gila. Ini kayak kalau lu pernah main apakin, lu pakai jeans yang biasa digunain model-model gitu, model fashion gitu. Ini ada nih di sini nih. Ini namanya Erigo. Mereknya Erigo udah berdiri tahun 2013. Gila. Oke. Buat kalian yang pernah main apakin di mana di sini, sok di komen atuh. Gua kenal outfit pas main ini aja sih, apakin. Tapi ya sebagian mungkin outfitnya outfit yang nggak tahu outfit maya atau nggak nyata, tapi ada beberapa outfit yang nyata, guys. Kalian bisa buat inspirasi fashion kalian di sana loh. Keren-keren outfitnya, bajunya, karena setiap minggu kalau nggak salah mereka akan update ya, update fashionnya. Dan yang punya koin ya dibeli, yang nggak punya koin ya noyo. Kemudian ada di sini dari UNK 347. Kok kayak gue lebih ke Uniqlo aja. Oke, buatan UNKL 347 sangat unik katanya. Walaupun desainnya simpel ya. Oke, simpel tapi ya oversize juga. Gue lihat kaosnya oversize. Gue kenapa oversize mulu, guys, di sini. Dan disukai para hipster. Apa tuh hipster, guys? Gue nggak tahu tuh hipster. Yang tahu sok kasih tahu gue di kolom komentar ya. Di sini 3 second, gue sering pakai 3 second. Aduh, keren banget. Sini murah banget 3 second, seriously. 3 second itu distronya dari Bandung, awalnya dari Bandung, konsepnya itu trendy dan stylish. Jadi gue suka pakai 3 second itu kayak ya udah kayak anak muda zaman sekarang gitu, walaupun usia udah tua. Di sini ada vintage style lagi dari Star Cruise, kalian bisa dapetin tuh. Ada 80 outlet di Indonesia, gila. Gue yakin mereka yang ngebangun bisnis kayak gini tuh bukan dari perjuangan mudah gitu, apalagi merek lokal, brand lokal bersaing dengan brand-brand luar negeri yang kadang lebih murah. Kadang impor itu lebih murah ya, guys. Kadang lebih mahal. Jadi semua sisi tuh didempet, mereka tuh dicekik dari berbagai arah. Tapi ya udah, mereka survive. Dan gue nggak mau bahas banyak-banyak ya, cukup sekian aja. Mungkin buat kalian yang nanya konten apaan sih, karena gue bikin konten tuh kadang ya pengen bahas sesuatu, gue bikin konten. Ya gue cuma mau share aja sih sama kalian. Dan gue cuma mau ngobrol-ngobrol gitu, karena jujur gue adalah orang yang tidak mempunyai banyak teman. Gue juga jarang ngobrol sekarang karena ada covid kayak gini kan. Jadi ya gue lampiaskan kegabutan gue di podcast ini. So terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai sini. Dan gue harap lu bisa subscribe lah, biar gue pas ngomong-ngomong kayak gini ngomong gak jelas, biar ada yang menemani di kolom komentar, gue bisa baca ya kan. Dan Titisan Senja itu ada yang namanya akun Spotify-nya, kalian bisa dengerin di sana. Bisa follow Instagramnya juga kalau udah aktif. Maksudnya kalau followernya udah banyak, gue bakalan aktif juga di sana. Ada konten eksklusif di sana, ada konten eksklusif di sini dan di sini. Ya, maksudnya di YouTube dan Spotify juga ya. So, terima kasih indie people yang udah nemenin gue ngobrol-ngobrol nggak jelas. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan jangan lupa jaga kesehatan, utamakan protokol kesehatan. Selamat apa, guys? Selamat berjumpa kembali. Thank you.